Nah, project lanjut untuk beton gitu ya, project 1 mungkin gitu ya. Beton, jadi harapannya bisa merancang beton, namun terbatas ya, terbatas pada desain menahan momen lentur dan menahan geser. Ini silahkan dibaca-baca, ini SNI juga harus dimiliki dan dibaca gitu ya. Kemudian ini laporan pendahuluan metodologi desain kesimpulan referensi. Nah, struktur dermaga ada di kategori resiko 4. Nah, ini seperti apa nanti pengaruhnya nanti kita lihat ya. Nah, kategori resiko 4 silakan buka SNI tabel 3 ya 2019. Ya, nanti ini berpengaruh terhadap pendetailan tulangan ya. Sebenarnya pengaruhnya lebih luas kalau kita tubesnya mencakup anstruknya ya. Tapi kan tubes ini kan kalian kan nggak melakukan anstruk. Kalian sudah dikasih strukturnya dan gaya dalamnya sudah dapat nih. Nih ya, sudah dapat gaya dalamnya. Nah, jadi kalau nggak ada gaya dalamnya berarti kalian suruh melakukan analisis struktur. Ya, tapi kan di sini sudah ada gaya dalamnya, silahkan kalian gunakan gaya dalam ini untuk mendesain beton kalian. Yang didesain cukup balok ya, karena untuk kolom sama plat belum diajarkan. Variasi gaya dalamnya di sini. Nah, jadi kalau kelompok 1, gaya gesernya upgrade 10% gitu ya. Nah, sedangkan momennya upgrade 10%. Kelompok 2, gaya gesernya kurang 10%, gaya momen lenturnya upgrade 10%. Nanti nanti gaya dalamnya ini berubah. Kalau gaya dalamnya berubah pasti desain betonnya berubah kan? Nah, ini penilaiannya. Nah, lini masa ini kita bikin mundur 2 minggu ya, karena ini kan versinya Pak Ridho mau ngebut ya. Tapi kalau di saya baru dijelaskan di pekan kelima ini, baru akhirnya mundur menjadi mundur 2 pekan. Jadi pengumpulannya nanti final di pekan 11. Ini cara menilai dan seterusnya. Ada yang ditanyakan mengenai tugas besarnya ini? Nah, bisa dilihat baloknya ada 4 gitu ya. Dan platnya nggak perlu didesain ya. Jadi cukup baloknya saja. Nah, balok 1, 2, 3, 4 itu ini kayaknya nggak perlu ditunjukin ya. Yang penting kalian nanti langsung aja bilang balok 1 ya, gaya dalamnya ini, desainnya ini gitu ya. Nah, ini sama Pak Ridho nggak dikasih tahu lokasinya. Ya. Nah, balok 2 gaya dalamnya ini, kemudian desain betulnya ini gitu ya. Bisa dilihat ada 4 balok dengan berbagai macam gaya dalam. Nah, namun tiap kelompok gaya-gaya dalam ini nanti berbeda-beda ya. Variasinya mengikuti list yang ada di tabel 2. Nah, desain balok kemarin itu kemarin kalian ada yang kurang tepat ya ketika mengerjakan tugas. Makanya saya koreksi, saya berikan arahan. Eh, paling amannya ya, silahkan kalian cari Excel perhitungan beton ya. Nah, baik itu menahan beban lentur atau geser. Itu paling amannya ya, sehingga kalian dapat praktikalnya ya, versi penerapannya seperti apa. Yang paling penting, yang paling aman itu. Dari situ kalian pelajari istilahnya itu reverse engineering gitu ya. Nah, jadi
kalian ulik gitu. Dari Excel yang kalian dapat itu banyak kok Excelnya itu. Kali aja di internet atau kakak tingkat kalian Excelnya dapat, baru kalian pahami ya. Jadi jangan sekedar punya Excel aman ya, itu enggak. Jadi selain kalian pegang Excelnya, kalian cocokkan dengan materi yang sudah didapat di pekan 2, 3, 4 kemarin. Itu caranya ya. Nah, dan memang untuk mendesain struktur itu ya, desain kalau desain desain struktur ini memang butuh semacam keuletan gitu ya. Apa, ini memang hitungannya sederhana, hitungannya kan hanya kali bagi kurang gitu ya. Nah, namun kita harus cukup cukup rajin untuk memetakan konsep-konsep dalam desain tulangan. Nah, mana yang dicari dulu ya, mana yang dicari kemudian itu harus kita ketahui gitu. Nah, jadi misalnya ini Excel ini sudah saya kasih tahu ya. Excel itu tiap orang mungkin beda-beda ya, karena uh, alur alur perhitungannya sama. Nah, namun penataan dari perhitungan itu kan yang mungkin berbeda. Ya, kalau di Excel saya, pertama yang saya lakukan adalah menentukan lebar, tinggi, kemudian kuat tekan beton, kuat lebar baja, diameter tulangan, jumlah tulangan. Ya, ini menahan lentur untuk tulangan bawah ya. Kalau tulangan atas sama, artinya MU di sini adalah MU positif. Kalau tulangan atas nanti kalian harus cari MU negatif. Ya. Di tugas besar itu kan ada M M3 plus, M3 min di balok itu. Nah, itu maksudnya untuk momen M3 itu momen M3 kalau di SAP 2000 M3 itu ya seperti momen yang kita bahas waktu Mekban dan waktu ini kuliah ini. Ya. Ini balok kita dilihat dari samping, ini sumbu netral. Nah, bekerja pada sumbu ini ya. Sumbu kan balok itu kalau dilihat dari isometri, baloknya katakanlah seperti ini. Nah, ke atas ini sumbu 3, itulah M3. Ke sana sumbu 2, sepanjang balok atau sepanjang longitudinal ini adalah sumbu 1. Itu ya, itu sistem koordinat di SAP 2000. Dan di banyak tempat juga ya. Nah, M3 itu berarti momen yang bekerja pada penampang, bekerja pada tegak lurus penampang arah vertikal gitu ya. Nah, kalau katakanlah vertikalnya Y gini, dia bekerja pada dan arah horizontalnya sana itu katakanlah X, dia bekerja pada X. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini MU-nya diketahui, kita tentukan dulu tadi lebar, tinggi balok. Pasti awalnya coba-coba, gitu ya. Seperti yang saya katakan, dalam proses desain itu pasti ada coba-coba dan nanti ada looping, ada perulangan. Nah, kalau yang sudah pengalaman, ya seperti saya, ya jadi kalau MU-nya sekian ya saya udah tahu ini nanti butuh lebar dan tinggi berapa. Ya, dermaga biasanya ini tipikal kok ya, dermaga itu kalau kecil ya biasanya baloknya 700. Kemudian kalau cukup gede, ada peralatan yang macam-macam, bisa 800, bahkan bisa 900. Nah, ini saya coba misalnya MU kemarin ya, kasus kita, MU-nya 21,8, lebarnya saya coba 150, tinggi 200. Nah, D ini sementara saya asumsikan 0,8H. Ya, tapi kan mestinya nggak gini ya. Kalian lihat di buku, D, tinggi efektif penampang, itu mestinya tingginya balok dikurangi selimut, ya kan? Dikurangi 0,5 D, ya, 0,5 diameter tulangan. Nah, ini masih asumsi. Ya, kira-kira biasanya segini. Kuat tekan beton kita pilih ya, ini pilih 25 karena di sini ada aspek kreativitas manusia, makanya kita pilih. Nah, nggak mungkin ini kuat tekan beton ditentukan sama kebutuhan
sama sama apa, kondisi lapangan ya. Maksudnya nggak mungkin ini otomatis muncul, ini kita pilih ya, tersedia di lapangan atau enggak. Ya. Kemudian kuat layar baca juga kita pilih, cuman biasanya 415. 400 lebih aman ya. Nah, diameter tulangan sementara kita ambil 13, ya milih ya. Yang cetak biru ini dia milih. Jumlah tulangan 4 juga milih. Nah, sudah ditentukan ke 5 hal itu, 1, 2, 3, 4, 5. 7 hal itu sudah kita tentukan. AS-nya pasti ketemu. Ya, luas tulangan AS ini adalah N dikali A1, 530. BD juga ketemu. Nah, sebenarnya ini nggak perlu juga di awal mengecek row ya. Ini langkah ketiga juga nggak apa-apa. Cek leleh juga nggak apa-apa, di skip dulu. Yang paling penting kita cari A dulu. Ya, seperti yang saya tulis di GCR. A, ASFY per 0,8 FCB. A-nya ketemu, VMN-nya bisa dicari. Ini, VMN adalah D dikali ASFY dikali D min A per 2. Nah, kalau VMN ini sudah oke, gitu ya, kita punya di sini misalnya 24,9 ya, ini kan sudah oke ya, karena sudah saya desain gitu ya, sudah saya oke, berarti sudah selesai. Nah, bukan selesai ya, lanjut kita cek untuk ini, cek AS-nya, row-nya udah memenuhi syarat belum, ya syarat row atau row itu apa, rasio penulangan, dan juga dicek leleh. Nah, B per D-nya perlu dicek. Baik, secara garis besar itu, ya. Nah, cuman seringkali kalau kita masih baru awal-awal ya, sebagai pemula, ya kita misalnya lebarnya kita bikin 200 misalnya, atau lebarnya 100, kita kasih tingginya 150. Nah, kemudian tulangannya kemudian kita cuma kasih 2. Kita lihat VMN di bawah ini pasti kecil. Cuma 9,3, ya kan? Kalau ini 9,3 otomatis kita ngulang lagi, berubah ini kan? Gitu. Ya, jadi yang paling pertama dilakukan sebenarnya lihat VMN dulu, ya. Kalau lihat row, lihat leleh itu bisa urutan ketiga, keempat, ya. Lihat VMN dulu, VMN-nya sudah melebihi MU kita belum? Ya, kalau 9,3 kan oh 9,3 berarti ini masih kurang nih. Ya, kita coba tambah lagi tingginya. Tinggi baloknya kita bikin 170, lebar 120. Kemudian tulangannya kita kasih 3. Kita lihat lagi VMN di bawah, ternyata masih 15, masih belum. Ya, tulangannya kita kasih jadi 4. Ternyata tulangan 4 masih belum. Nah, kenapa belum? Barangkali baloknya kurang tinggi. Ya, kalau kita tambah jadi 5 bisa juga. Nah, 20,3. Ya, namanya proses desain itu kan di situ ada kreativitas. Terserah kita mau nambah jumlah tulangannya N, kita tambah jadi 6, atau kita tingkatkan tinggi baloknya. Gitu ya. Kalau saya nyaman dengan ini, dengan tulangan yang sekitar jumlahnya 4. Nah, saya coba dulu paksa supaya balok kita tulangannya 4, kan 4 kan enak ya masaknya itu. Nah, si tukangnya itu 4. Cuman kalau 4 kan lebih nyaman ya. Ya 4 ke bawah lah, 4, 3, 2. Kalau nggak bisa 4, baru dipaksa kemudian ditambah ya. Namun supaya ini tetap 4, makanya ini tinggi baloknya perlu kita mainin. Ya, coba kita kasih 4 ya, ternyata masih 20, masih 18. Ini belum ya, belum di atas 21. Nah, coba kita mainin tingginya tadi 190. Ketika kita kasih tingginya 190, masih 21,6. Nah, belum di atas 21,8. Ini kita kasih 200. Kita kasih tinggi 200, ternyata sudah 23,2. Oke. Oke ya. Ya, jadi itu ya ada rumus-rumus memang, ada batasan-batasan, tapi jangan lupa di dalam desain ini ada kreativitas. Ya, kita bisa memilih mana yang kita utamakan, jumlah tulangan yang banyak atau balok yang tinggi, atau tadi ya prinsip saya tulangannya 4,
ya. Tinggal tingginya yang kita mainkan. Karena kalau tulangan 4 ini dia lebih mudah dikerjakan. Atau kalau dermaga yang memang cukup berat, ya, dermaga yang menahan beban tinggi, sehingga lebar dari balok itu bisa lebih dari 20, ya. Jumlah tulangan 6 pun nggak masalah, karena dengan tulangan yang 6, misalnya kita punya balok 20 cm ya. Nah, ini 20 cm. Kalau 6 tulangannya 13, itu kita masih aman ya. Misalnya selimutnya berapa? Selimut betonnya katakanlah 4 cm ya. Dari sini 4 cm, dari sini juga 4 cm. 4, 4, kita taruh 6 seperti ini. 3, 4, 5, 6. Nah, fungsinya ini juga sesuai ya selimutnya. Ya, ini kan ketentuan dari SNI ya. Selimut ada ketentuannya, silakan dicari. Nah, jadi kita dari sini ke sini, dari lunas luar, sisi luar tulangan ke sisi luar tulangan, kita jadi punya tinggal 16 cm. Nah, 16 cm ini artinya space di dalamnya, space di dalam tulangan itu kan ada 5 ya. Kita bagi aja. 16 cm 16 cm dikurangi jumlah tulangannya 6, 13, 13 dari 1,3 mili, 1,3 cm, 1,3 cm. Nah, jadi kita masih 16, 8,2, 8,2, space-nya ada 5, kita bagi 5. Nah, masih ada space 1,64. Nah, kalau secara SNI, syarat jarak atau spasi tulangan, itu kalau nggak salah 1,25 mili ya. Nah, tidak boleh kurang dari 25 mili. 25 mili 2,5 cm. Nah, sorry, tadi 6 tulangan nggak bisa ya, kecuali kalau balok kita bisa 30. Nah, 30 mungkin bisa. 30 dikurangi 8, jadi 22, ya kan, 22. Nah, jadi spasi antar tulangan 2,8, ini masih memenuhi. Ya, jadi kalau baloknya lebar baloknya 30-an, saya bisa kasih 6 di bawah. Jadi N6 ini nggak apa-apa saya bikin 6 ya, misalnya. Nah, tapi kalau lebarnya di bawah 20 cm, ya, ini paling nyaman kita gunakan tulangan 4. Ya, kalau memang harus 4. Kembali ke momennya ya. Jadi 20 dikurangi 8, artinya 8, karena selimutnya kan 2 sisi. 8 dikurangi 1,3 dikali 4. Oh, belum bisa ya, mohon maaf. Untuk tulangan 1,3 ditata 4 belum bisa, kalau 3 gimana? Belum bisa juga, karena selimutnya 4. Selimutnya 4. Selimutnya itu sebenarnya nggak harus 4 ya, ada syaratnya. Jadi kalau pakai selimutnya 3, jadi 20 dikurangi 6, nah, masih belum ya. Kalau 1,3 kali 2, ya, jadi kalau 20, ya ini mohon maaf ya, jadi lebarnya 2, tadi saya lebar berapa? 150 ya, 150. 150, N-nya 4, ini nggak bisa dikerjakan. Karena spasi tulangannya tidak memenuhi standar SNI. Ya, lihat lagi SNI-nya. Jadi spasi tulangan minimum itu 2,5. Artinya kalau kita punya spasi 4, nggak bisa dijejer semua. Ya, kalau lebarnya 150. Ya, jadi coba saya hapus ini. Ya, kalau kita punya balok 150, 4 itu, ya, kita akan punya ini ya, misalnya selimutnya katakanlah 6 cm ya, 3 kali 3 ya, 15. 3 kali 6, 1,3 kali 4. Nah, ini jaraknya 0,76 ya, dempet-dempetan, nggak mungkin ya. 2, jaraknya masih 1,28.
remote. Saya lihat dulu. Kemarin di PPT kalau nggak salah sudah ada ya, syarat remote beton. Akan buka lagi PPT-nya. Bisa 2,5 ya. Nah, asumsinya kan ya, asumsi kita boleh pakai 2,5. Ya, silakan buka lagi SNI-nya. Jadi ini 15, kalau kurangi 5, nah, masih belum ya, masih belum bisa. Kalau 15, jadi selimutnya itu harus 2 cm ya. Atau tulangannya kita pakai oh sorry, ini kan bagi 5 ya. Nah, dari tadi kita salah hitung. Ya, jadi kalau 15 cm, kemudian selimutnya katakanlah 6 ya, kita pakai tulangan 1,3 kali 2, ya masih ada space 6,4, jadi bisa ya. Nah, jadi ini seolah-olah ini kalau 2 tulangan ya, coba kalau kita pakai 4 tulangan, nah, jadi bagi 3, nah, 1,3, nanti nggak boleh, jadi 2 aja lah ya. 2, ini 2. Ya. Jadi gini, kalau kita punya lebar balok 15, tulangannya 2, sketsanya akan seperti ini. Ya, selimutnya tadi kita bikin 3 cm. Nah, jadi di sini, cara ini ke sini harus 3 cm, ini ke sini harus 3 cm ya. 1, 2. Ya, ini ke apa? Ke sisi luar ya, 3 cm ini sisi luar beton ke sisi luar tulangan. Kemudian 2 ditata seperti ini sehingga spasi antara 2 tulangan ini adalah 3,2 cm. 3,2 cm ini insya Allah sudah sesuai SNI. Kalau kita kasih 3, kayaknya nggak masuk, tadi sudah kita coba. Ya, spasinya 1,7. 1,7 itu ya, asalkan selimutnya mungkin dikurangi jadi 2, ya ini masih boleh lah. Selimutnya kita bikin 2,5 ya. Nah, atau kita bikin 1,5 ya. Kalau selimutnya 1,5, jarak antar tulangannya jadi 2,7 ya. Jadi kalau M-nya 3 ya. Jadi kira-kira akan seperti ini. Nah, ini harus diperhatikan ya. Silakan kalian lihat SNI-nya. Jadi selimut beton sama spasi tulangan. Nah, 3 seperti ini, jaraknya 2,7 ya, antar tulangan 2,7. Selimutnya di sini saya pakai 1,5. Tapi dicek dulu ya, 1,5 ini sesuai SNI enggak. Nah itu ya, jadi di desain beton itu seperti itu. Jadi ada sekian langkah yang harus dikerjakan. Ketika N-nya udah ketemu pas nih ya, B sama H-nya juga udah pas, kalian bikin sketsanya. Sketsa penampangnya, ya, betonnya ditaruh seperti apa, tulangannya ditaruh seperti apa, dan tadi harus sesuai dengan SNI. Ya. Nah, ketika sudah kita tata sedemikian rupa, tapi kok nggak masuk secara SNI, artinya ini perlu dirubah lagi nih. Jadi B-nya masih kurang, gitu kan. Nah, B-nya katakanlah yang 150 perlu 200, ya. Ketika B-nya 200, hanya juga harus ditambah, ya nggak bisa. Ya nanti momen inersianya jadi cukup berat gitu ya. Jadi mestinya aslinya kalau kita kerjaan aslinya ya, ketika B-nya berubah, struknya kan berubah, ya enggak? Nah, ya jadi dalam kerjaan kalian ini kita ya dalam tanda kutip kita lakukan penyederhanaan lah ya. Jadi ketika B-nya kalian rubah sama hanya kalian rubah, gaya dalamnya tetap gitu ya. Nah, mestinya kan berubah juga gitu ya. Kita ram lagi SAP 2000-nya dapat gaya dalam baru, kita desain lagi tulangan. Seperti itu.
Untuk geser, ada pertanyaan nggak kalau yang geser? Ya, geser minggu lalu juga sudah saya contohkan ya. Semoga bisa dipahami. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak, untuk MU-nya gimana ya Pak? Agak lupa. Apanya? Untuk apa? MU Pak. MU. Ini diketahui MU ini dapat dari soal. Oh baik Pak. Iya kan? Kalau di Tubes, ya M itu udah MU ya. Di Tubes kalian, M dan V-nya itu udah MU. Coba kita screenshotnya tadi. Ini kelihatan nggak ini ya? Nah, ada M3 1520. Ini udah ultimate ya. Kenapa? Karena dalam perhitungan ini kita sudah memakai kumbu atau kombinasi beban. Ya, jadi momen ini sudah hasil dari perkalian terhadap koefisiennya. Ya, perkalian bebannya kita kali 1,4, ada yang kali 1,6, dengan dapat gaya dalam seperti ini. Gitu ya. Jadi ketika kalian mendesain struktur gitu ya, jadi ada bagian yang kalian bikin di SAP 2000, itu mencari gaya dalam dan mengecek lendutan. Nah, ada bagian yang kalian kerjakan di Excel, itu adalah membuat ini, desain betonnya ini. Kalian pakai Excel. Nah, bagian yang perlu diperhatikan juga di tugas kalian tadi ya, ada detail pengangkuran. Itu ya tadi, itulah yang dipengaruhi oleh kategori resiko dan kategori desain seismik. Detail pengangkuran, angkur itu ibarat kalau misalnya balok ketemu lom, ini, ya. Nah, ini misalnya di sini ada tulangan, nah ini seperti apa nih? Ini kan tulangan ini harus ketemu gini kan, nah, diangkur seperti ini, dikaitkan. Ya. Itu harus termasuk ketika penampang kalian punya tulangan atas, tulangan bawah seperti ini. Nah ini punya tulangan geser atau sengkang. Nah ini perlu ini angkur gini, diikat. Ini nggak sembarangan ini. Pengikatan ini dipengaruhi oleh tipe struktur kalian. Tadi kategori resikonya berapa, sama kategori desain seismiknya berapa. Ya, secara sederhana, kalau kalian di wilayah yang rawan gempa, gitu ya, syaratnya jadi lebih rumit, gitu ya. Makanya ketika rawan gempa perlu ada yang seperti ini. Itu kira-kira ya yang bisa kita bahas pada pekan ini. Untuk Dubes silakan asistensi ya. Silakan buat janji supaya pekerjaannya nanti bisa lebih baik. Ya. Karena bagaimanapun ya ilmu struktur ini kan ilmu yang cukup highly rewarding gitu ya. Cukup bisa membayar kalian untuk di masa depan. Saya sering sarankan supaya ya TA itu struktur aja ya. TA struktur kerjanya struktur karena struktur itu lebih banyak lowongannya kan gitu kan. Nah, jadi dan apa ya disitulah kita kemudian dilatih menjadi lulusan S1 teknik. Karena S1 teknik kan kita punya punya pemikiran tadi desain, pemikiran desain engineering, menyelesaikan problem ya dan memberi solusi ya. Solusi itulah yang kita gali, kita dapat dari kuliah S1 ya. Saya sering katakan namanya advanced knowledge. Advanced knowledge ya tadi kita belajar anstruk sampai beton sampai jadi TA. Nah, itu kan butuh pemikiran yang tadi yang advance ya. Itu kita asah di situ. Demikian ya, mungkin persensinya nyusul aja nanti ya di akhir-akhir nanti menjelang UTS lah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bang Noe, bangun.
Nanda, bangun, bangun.